Jadi kalau tiga kekuatan ini dijahit, Indonesia 2030-2035 adalah negara yang soleh, punya uang, dan pemurah. Pemurah, luar biasa itu. Nah, disinilah sebenarnya kalau ini kita bisa manfaatkan, ini menjadi kebangkitan tadi, zakat wakaf. Sekarang kalau kita bicara generasi muda gitu, Gen Z terutama, atau paling enggak sebelumnya ada generasi milenial, minat mereka untuk bersyariah itu seperti apa? Sebenarnya ini menarik konsep, karena saya lupa, ada survei yang dimuat di majalah Jakarta Post, itu Agustus 2018, itu surveinya membuat 120 negara wawancara terhadap Gen Z, 20.000 responden. Pertanyaan cuma satu, di 120 negara itu 20.000 responden menyatakan apakah agama memberi kebahagiaan. Tertinggi di Indonesia. Oh. Nah, jadi Itu untuk anak muda surveinya. anak muda. Anak muda. Jadi kalau ditanya Indonesia itu, kalau ditanya apakah agama akan membawa kebahagiaan, itu tertinggi di Indonesia. Terlepas kok rendah, tapi tetap tertinggi dari 120 negara yang disurvei. Nah, satu itu. Yang kedua, Indonesia menjadi negara yang dinombatkan sebagai negara yang paling pemurah. Ya, kalau ditanya kenapa donasinya kecil, itu cuma urusan karena nggak punya uang. Tapi kalau pemurahnya pemurah, insya Allah. Gitu ya. Pemurah tapi kantongnya belum ada. Ya. Ya. Jadi PR terbesar itulah menuhin kantongnya, insya Allah pemurah. Gitu. Atau dibalik mungkin yang punya uang sekarang tidak pemurah, walaupun. Nah, itu satu dua. Dan yang ketiga soal benefit demografi. Jadi kita bisa bayangin ini ya. Kalau suatu saat tiga ini kita jahit, satu, anak Indonesia adalah anak yang paling soleh di dunia, kedua dia pemurah, dan ketiga dia bekerja. Yang namanya advantage dari demografi itu adalah angkatan kerja tertinggi di dunia. Artinya dia bekerja dan asumsinya dia punya surplus. Jadi kalau tiga kekuatan ini dijahit, Indonesia 2030-2035 adalah negara yang soleh, punya uang, dan pemurah. Pemurah, luar biasa itu. Nah, disinilah sebenarnya kalau ini kita bisa manfaatkan, ini menjadi kebangkitan tadi, zakat wakaf yang notabene, apa hubungannya sama syariah? Hubungannya sama syariah, kalau ini urusan iman. Ya, urusan imannya adalah Allah memusnahkan yahmakullahu riba wa yurbi sadaqah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi kalau sedekahnya meningkat, insya Allah ribanya hilang. Jadi kalau ditanya, salah satu penyebab juga gitu ya, kenapa syariah nggak berkembang? Kalau saya sih kalau ngeliat ayat itu, ya sedekahnya yang kurang ya. Atau dibalik, kenapa sedekahnya kurang, ribanya masih banyak? Nah itu satu mata uang yang punya dua sisi. Jadi ya itulah kalau ditanya positif, trennya bagus sejauh yang tadi Gen Z ini tidak menjadi lost generation. Nah, yang sebenarnya PR kita terbesar itu yang nanti kita harus bicarakan adalah tentang potensi adanya lost generation. Menarik sekali nih. Ada peluang tapi juga ada potensi lost generation. Gitu. Nah, belakangan juga sebetulnya banyak fenomena Pak, kalau kita lihat ada festival makanan halal, itu kan marak ya, atau festival-festival lain yang terkait dengan sebenarnya bisnis syariah. Nah, ada nggak peluang untuk mengaitkan ekosistem ini yang sebenarnya sedang tumbuh gitu, tadi ekosistem yang halal dengan bisnis perbankan syariah? Jadi ini sama, ini adalah satu poin yang menurut saya bisnis halal semua orang sadar akan pentingnya makanan halal. Tapi kemudian yang sering kita bicarakan itu adalah saat ini masyarakat hanya bicara halal itu dalam konteks bahannya. Padahal yang namanya halal itu, contoh, itu tes aja kita paling gampang itu kalau saya bilang, saya tuh paling gampang tanya literasi dan inklusi tadi.
Itu tinggal ditanya aja ke anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Kalau mau juga di podcast diundang, sebutkan makanan halal. Atau dibalik, sebutkan makanan haram. Kalau makanan halal banyak, makanan haram. Pasti babi, kemudian anjing, ya darah, dan seterusnya. Nggak ada yang nyebut lemper. Nggak ada yang nyebut tahu isi. Lemper yang diambil dengan cara tidak nyolong itu haram. Iya. Tahu isi. Jadi itu ya. Tahu isi yang diambil dari piring teman nggak bilang itu haram. Oh, atau tahu isi yang ngambil 5 ngaku 2. Ngaku 2. Itu haram juga. Itu haram. Kan? Haram. Iya. Nah, Ya. itu test case itu pasti Iya. kejadiannya kayak gitu ya. Iya. Nah, sehingga katakan selama masih pikirannya seperti itu, maka agak sulit Bang Syah. Tapi kalau kembali lagi, bahwa yang namanya halal itu adalah bendanya halal, cara mendapatkannya juga halal. Nah, salah satu cara mendapatkannya itu dalam konteks tadi kesyariahan. Jadi kesyariahan itu tidak hanya bicara zatnya, tetapi juga caranya, termasuk tadi riba. Karena juga berikutnya haram itu hanya dibilang riba saja. Padahal ngafalinya gampang sih kalau pakai bahasa Arabnya. Saya sering nyebutnya maghrib midnight, maisir, goror, riba, dan seterusnya. Nah, jadi contoh nih misalkan ada yang namanya menawar dengan distress selling. Kita menawar habis atas orang yang tengah kepepet. Oh, itu haram. Kalau buat orang-orang lain itu menyatakan sebagai prestasi. Contohnya, Mas, ini istrinya bilang, itu beli rumah tetangga kita, suaminya masuk ICU. Ya nggak punya duit dan seterusnya, ini mumpung lagi ini pasti dijualnya murah. Nah, kemudian kita tawar habis dan dapat, itu kita menganggapnya sebagai prestasi. Nah, padahal dalam kaidah Islam, membeli barang dari distress selling tadi, orang yang kepepet dengan harga yang tidak wajar, itu menjadi barang haram. Nah, kalau ditanya berapa wajarnya, memang tidak ada patokan, tapi sebagian besar ulama atau jumhur ulama menyatakan 30% dari harga wajar itulah yang masih dalam taraf-taraf oke. Tapi kalau sudah lebih dari 30% dari harga wajar, ya ini sama aja tadi memanfaatkan kesusahan orang. Nah, ini contoh dari beberapa, karena tadi tidak hanya sistem riba saja. Nah, ini juga tadi mulai dari SD kayaknya harus kita bicarakan. Ayo sebutkan makanan-makanan halal. Gurunya harus bilang lemper, tahu isi. Nah, sehingga nanya-nanya, kenapa lemper? Lemper yang kamu ambil tidak bilang yang punya itu haram. Tadi di warung makan 3 tahu bilang 1 itu haram. Sama seperti haramnya babi gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini didengar sama koruptor. Ya, Pak. Jadi ada koruptor yang nggak mau makan riba tapi korupsi oke gitu. Ya. Uang koruptor dipakai naik haji gimana tuh? Ya. Nggak mau makan babi tapi korupsi. Iya.